warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nanda, jadi untuk hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita memulai hari ini, mungkin baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa biasa memimpin doa? Ya, kita tolong Nanda tidur ya. Yang lain ya, yang lain tolong masuk. Silakan dimulai. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar kita mendapatkan ilmu yang lebih baik dan berapa yang tidak hadir? 1, 2, 3, 4, ada 6 ya? Nah, oke, untuk saya lebih ininya, saya absen dulu. Di Napa Alwi, sama Fakih Anugrah. Ada yang sakit, ada isin, ada juga yang jalan-jalan. Jadi nanti kalau yang tidak hadir ini, nanti pertemuan berikutnya dia akan menyelesaikan pembelajaran kita. Bagaimana Anda hari ini semangat? Semangat. Ada yang kurang sehat barangkali? Sehat semua? sehat. Misalnya kurang sehat itu terlihat dari matanya. Kalau agak redup, kurang terang, nah, biasanya ada keluhan. Ya, alhamdulillah kalian semua fit ya semua. Jadi saya harap pembelajaran ini kalian fokus, kalian dan bermakna dan ada manfaatnya. Ini Nanda saya akan dulu bahwa materi hari ini adalah topiknya itu sekolah data dengan berpikir. Sampaikan saja secara sekilas. Tujuan pembelajaran hari ini ada 5 ya. Tapi sebenarnya ini ada 2 kali pertemuan. Ada 2 pertemuan. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita paling 3. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis data, menghitung dan mengolah data. Apa itu data? Karena kita tadi topiknya adalah pengelolaan data hubungan dengan berpikir rasional. Saya sedikit jelaskan singgung apa itu data. Jadi contoh data Anda, ini adalah data buah-buahan ya. Grocery list, ada buah apel, susu apa ini? Coklat, cookies, kemudian ini data juga daftar teman, itu daftar teman, daftar buah-buahan, itu namanya data. Daftar temannya misalnya kamu siapa, teman dekatnya siapa, itu namanya data. Apalagi kira-kira selain data? Apalagi? Hobi teman-temannya di kelas, hobinya anak kelas 7B. Nah ini tadi ya. Data adalah kumpulan fakta atau informasi mentah. Contoh data sekolah kita, jumlah siswa di kelas, berapa jumlah siswa di kelas 7B, 7A, reguler 1, kelas 8, kelas 9. Itu adalah data. Nilai ulangan, berapa nilai ulangan mapel matematika, IPA, IPS, penjas. Ya. Warna kesukaan seperti saya sebelum, tinggi badan, jenis makanan favorit. Apa makanan favoritnya? Ada yang suka nasi goreng, nasi kuning, apa lagi? Nah, mengapa data itu penting? Mengapa data itu penting? Mengapa tadi data itu yang penting? Mengapa data itu penting? Karena data itu kita bisa dapatkan informasi. Kalau kita bisa dapat informasi datanya tersebut, contohnya ya kalau pemerintah, datanya penduduknya dia bisa dapat, dia bisa mengambil kebijakan.
Contohnya datanya di sini di kelas di SMP 1 Sengkang. Berapa jumlah siswanya, berapa perempuannya, berapa ini, maka adalah program dari pemerintah MPG makanan bergizi gratis. Berapa yang harus disuplai diberikan kepada sekolah, itu pentingnya data. Jadi data itu penting. Sedikit lagi ada ya, saya singgung ini. Tadi kan judul topiknya adalah berpikir profesional dalam pengelolaan data. Nah, berpikir profesional itu nanti ada empat tahap utama. Coba sebut ya. Yang pertama, Abstraksi. Algoritma. Jadi ada 4 berpikir profesional. Nah, dari keempat ini nanti kita akan praktikkan dalam bentuk nyata di kelas. Kalian akan mensurvei data-data di sini, misalnya apa makanan favoritnya temanmu, warna kesukaannya, apa hobinya. Ada 4 ya, itu ingat. Jadi keempat ini nanti kita terapkan dalam diskusi kelompok. Ada nanti LKPD saya bagikan, yang ini LKPD seperti ini ya. Ini ada 2. Nanti saya bagikan. Nah, inilah. Hari ini kita akan menerapkan berpikir profesional dalam mengelola data. Jadi kita langsung praktekkan bagaimana itu berpikir profesional dalam mengelola data. Nggak usah ini. Nah, seperti ini. Proyeknya adalah nanti berkelompok ya. Proyeknya itu adalah sebelumnya kita buat dulu kelompok dulu. Satu kelompok 5 orang. 5 orang bisa begini. 5 orang ini. Anu kita berapa? Kelompok 3 ini kelompok 4. Kelompok 4. Kemudian ini kelompok 5. Kalian secara berkelompok di sini ya. Ini. Tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Nih, tulis kelompoknya. Instruksinya begini. Coba dengarkan semua. Jadi masing-masing saya sudah kasih lembaran LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang pertama itu kalian tulis nama kelompoknya. Di situ kan cuma sampai 4. Ya, tulis sampai 5 saja di situ. Ya, sampai 5 ya. Kemudian selanjutnya Anda di situ tentukan topiknya. Apa topiknya yang ini mau ditemukan. Contohnya tadi ada pilihan di sini ya. Topik sederhana yang menarik kelompokmu di sekolah. Apakah tentang makanan favorit di kantin, jenis hobi, atau pelajaran yang paling disukai atau warna favorit. Diskusikan dengan temannya. Mau pilih apa di situ topiknya. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana kelompok sini? Paham? Ya. Berdiskusi ya, jangan mengambil keputusan satu-satu. Harus lembut, sawargi. Kemudian yang kedua, ya. Apa saja data yang akan kalian kumpulkan dari topik ini? Tuliskan jenis data yang mungkin muncul. Contohnya tadi ya, kalian pilih makanan favorit di kantin, kan? Makanan favoritnya di kantin apa? Kira-kira pertanyaan yang muncul apa? Ya. Jenis data apa yang mungkin muncul, misalnya nama makanan, jumlah siswa, atau warna. Kalau makanan favorit, kira-kira apa kira-kira muncul?
Apa kira-kira pertanyaan yang muncul? Jadi apa muncul? Nomor 3, apa yang kalian ketahui dari data itu? Silakan diskusikan dengan kalian. Yang punya HP bisa pakai HP, pakai ChatGPT kalau mau jawab. Tapi kalau pertanyaan nomor 1, nomor 2 tidak bisa itu. Kalian harus diskusikan ya. Oke? Silakan dimulai. Ya, di situ ya, itu namanya gua. Bisa ya, bisa lagi itu. Oh iya kan? Oke, survei itu cita-citanya di kelas ini. Pertanyaan apa yang muncul kira-kira kalau ditanya? Namanya siapa? Atau namanya, cita-citamu apa? Ya? Bukan apa boleh? Tulis nama boleh. Mana ditulis? Itu nomor 1. Nomor sini? Apa ini? Ya? Apa di sini? Oh iya, materi jalan ya, oke. Oke, tulis nomor 1 jawabannya. Ini nomor 1 seperti saya. Apa tadi? Baik. Oke. Dan selesai kelas 7. Apa ini? Ya. Terus ini nomor 1. Apa ini? Apa tadi? Apa topiknya? Makanan favorit. Nah, berarti kalau di situ berarti yang pertanyaan nomor 2 ya. Bagaimana cara mengumpulkannya? Nih, data yang dikumpulkan adalah contohnya tadi kalau warna. Berarti nama warna. Apa tadi kita? Nama makanan. Ya namanya. Ya, nama makanan. Tulis nama makanan. Jumlah siswa yang suka makanan itu. Kayak ini. Tulis Soal tulis apa makanan favoritnya? Nama. Tulis gini, nama makanan favorit dan jumlah siswa yang suka makanan itu. Wih, seperti itu contohnya. Apa hobi itu? Seperti itu ya. Jumlah siswa yang suka. Terus bisa dibuka. Nomor 1. apa? Anjir. Nah, kalau nomor 3 ini, kalau tidak tahu dengan jawaban sendiri, bisa minta tolong sama internet. Ada Ya. Jangan dulu ditulis Aku dulu. Sudah nih, taruh di HP, ada HP tadi. Bisa dipakai angin. Mengapa menurut kelompok data ini penting untuk ditampilkan data yang akan dikatakan dari data ini? Tulis semakin sesuai dengan ini. Menurut kita saja. Pengembang kami Ya jenuh. Kalau ada yang jawab pertanyaan tadi.
KPD yang kedua, ini yang terakhir saya ya. Tugasnya yang kedua ini adalah tadi kelompok satu apa? Nah, cita-cita. Ini nanti nih, oh ya dengarkan yang lain Anda. Halo, kalian dengar. Jadi seperti ini tugasnya yang kedua ya. Ada KPD yang kedua, tugasnya itu nanti saya bagikan ini. Contohnya ini Anda. Halo. Perhatikan dulu. LKPD kedua ini, contohnya ini kelompok satu adalah cita-cita. Apa cita-citanya siswa di kelas ini? Jadi kelompok satu dia akan mensurvei seluruh temannya di sini, menanyakan, ya, menanyakan. Tanya dulu kelompok tadi dulu dong. Ya apa hobinya? Apa cita-citanya? Tanya dulu ini. Misalnya dokter, toh? Kemudian ada lagi misalnya polisi, tulis di bawah. Kalau bilang lagi dokter, kasih saya di sini. Satu dokter, tambah lagi satu lagi dokter, toh? Kalau sama ya coret. Kalau cukup 5 kasih begini. 1, 2, 3, 4 begini. Oke? Kalau ke sana paham? Dokter, polisi, tentara, konten kreator misalnya, ya tulis. Tapi harus survei dulu teman-teman di sini di kelompoknya. Kalau sudah kelompok 2 Ki, ya baru ini ke kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Begitu juga ini surveinya ke sini. Jadi berapa jumlah yang hadir? Nah, datanya segitu. Sama dengan kelompok 2, kelompok 2. Hah? Warna favorit. Ada nanti tulis sih, kuning, warna hijau, merah. Ya? Sama juga kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan diisi sekarang, tanya temannya seputar pertanyaannya. Oh ini, sorry, saya bagi kayak. Ini bentar. Jadi berputar kelompok tadi udah selesaikan nih. Kelompok lainnya sebagai orang Nasi goreng. Apa nama kayak Anda? Apa kau? Anda? Dia kurus. Mie ayam, mie ayam. Dua mie ayam. Apa kau rasa? tanya dulu ke manta. Contohnya ada kolesterol di bos. Nasi goreng segalanya. Jalan aja. Tambah yang satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini. Kelihatan itu di atas. Oke, silakan mulai ini hasilnya di atas ya. Aktivitas 1 menjadi
yang kami pilih adalah sertifikat. 2. Kita. Apa saja data yang akan kalian kumpulkan dari topik ini? Tuliskan jenis data yang mungkin muncul. Jenis data yang akan dikumpulkan adalah 1. Nama cita-cita. 2. Jumlah siswa yang menginginkan cita-cita tersebut. 3. Kenapa mereka menginginkan profesi tersebut. 3. Mengapa menurut kelompok. Data ini penting untuk dikumpulkan. Apa yang ingin kalian ketahui dari data ini? Jawabannya adalah 1. Memberikan arah. Ya, lanjut lagi yang KPD 2 ya. Kita lihat dari sini. Lakukan survei kepada teman-teman di kelas sesuai arahan guru untuk mengumpulkan data sesuai topiknya. Data hasilnya di tempat yang kalian bisa menggunakan Rumahnya di taman ada. terlebih dahulu untuk membentuknya. Jumlah ada 1, dan usaha jumlah ada 2, dan polisi ada 2. Penulis jumlahnya ada 1. Suaranya enggak? 1. Hakim juga 1, dan guru jumlahnya 4. Siapa yang jadi dokter? 12. Pilot? Ada 1. Lanjut. Setelah selesai menghitung apakah ada kategori yang memiliki jumlah paling banyak atau paling sedikit, jelaskan apa yang kalian temukan. Jumlah yang paling banyak adalah dokter dengan jumlah orang yang menerimanya adalah 12 orang, dan jumlah paling sedikit adalah hakim dan pilot karena yang menerimanya hanya 2 orang, 1 orang. Presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Silakan Anda tanya. Siapa yang punya ini? Sudah ada? Ada yang mau bertanya? Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita beri aplaus untuk kelas 1. Presentasi proyek dari kelompok 1 yang tadi itu mengambil topik citra dari yang bersediakan kelompok 3. Saya beri kesempatan kelompok 3. Silakan Anda 4 orang nilai. Mohon yang lain ya, beri tanggapan. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil lembar kerja prestasi diri KPD kami. Aktivitas pertama menjadi detektif data, mengidentifikasi masalah dan jenis data. Tujuan mengidentifikasi data apa yang ingin kalian kumpulkan dan mengapa data tersebut penting. 1. Pilih topik survei sederhana yang menarik bagi kelompok di lingkungan sekolah. Misalnya tentang makanan favorit di kantin, jenis lingkungan, atau mata pelajaran yang paling disukai warna favorit. Topik survei kelompok kami, mata pelajaran yang disukai. 2. Apa saja data yang akan kalian kumpulkan dari topik ini? Tuliskan jenis data yang mungkin muncul. Contoh, nama makanan, jumlah siswa, warna. Jenis data yang akan dikumpulkan,
Pertama, mata pelajaran, jumlah mata pelajaran yang disukai. Mengapa menurut kelompokmu data ini penting untuk dikumpulkan? Apa yang ingin kalian ketahui dari data ini? Agar kita bisa mengetahui informasi yang belum kita ketahui dari teman kita. Aktivitas kedua, mengumpulkan dan menghitung data atau menggunakan pola tersendiri. Tujuan mengumpulkan data dari teman-teman dan menghitungnya untuk melihat pola. 1. Lakukan survei kepada teman-teman di kelas atau survei yang akan membantu mengumpulkan data sesuai ini. Pilihan jawaban atau kategori. Sejak oka. Suku berapa? Jumlah orang yang menyukainya ada 6. Bahasa Inggris, jumlah orang yang menyukainya adalah 4. Matematika, jumlah yang menyukainya adalah 4. MIPA, jumlah orang yang menyukainya adalah 3. SPAI, jumlah orang yang menyukainya adalah 1. Dan seni, jumlah orang yang menyukainya adalah 1. Setelah selesai menghitung apakah ada kategori yang memiliki jumlah paling banyak akan selesai apa yang telah dilakukan. Paling banyak PJOK dan finansial. Ya, ini ada yang mau bertanya tidak? Mau tanya apa? Samping. Maksudnya tadi tugas yang kedua ini ada kan contohnya ini tadi. Nah ini mau dibuatkan seperti ini di atas warna favorit. Seperti ini tabelnya. Tabel diagram tabel langsung kita praktekkan di Microsoft Excel pakai Chromebook, laptop, Chromebook. Ya. Jadi hari ini saya mau tanyakan sebelum saya tutup, ada yang saya mau tanyakan adalah apa tantangan terbesarnya hari ini? Jawab. Apa tantangan terbesar perjalanan hari ini? Apa kira-kira yang berat dan sulit dipahami? Mudah. Kemudian selanjutnya, apakah belajarnya hari ini seru? Alhamdulillah. Kemudian, apakah materinya hari ini berguna? Benar. Kemudian terakhir, apakah kamu sadar bahwa proses pelajaran hari ini kamu sadari bahwa itu bermakna? Ya bermakna ya, karena ada kerjasama. Kemudian kita bisa berinteraksi satu sama lain. Saya kira untuk hari ini saya tutup ya. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermakna dan kalian bisa memahami. Insyaallah minggu depan next kita akan lanjut lagi dengan materi. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.